Yang menyebabkan mereka nggak trending, emang para penggemar ini nggak mau membuat mereka trending. Karena halo, what's up guys, I'm Yusur Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan. Gak cuma di Indonesia, tapi ini sudah di seluruh dunia, yaitu tentang gerakan Black Lives Matter, yang mana hal ini juga berhubungan dengan dunia per-K-popan. Apa hubungannya? Wih, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusroykim. Follow juga fanspage aku di Facebook, yaitu Detektif Teori. Oh ya, aku mau kasih tahu, aku juga udah punya Twitter. Kalian bisa follow ya di @yusroykim2. Thank you so much. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas permasalahannya bersama-sama. Oke, supaya semuanya menjadi lebih jelas dan clear, aku di sini akan memberikan kronologi terlebih dahulu tentang akar permasalahannya. Tapi aku di sini mau meminta pengertian dari kalian. Aku di sini nggak bisa memberikan gambar ataupun video secara jelas karena videonya dan juga gambarnya itu sangat sensitif banget dan sudah berhubungan dengan kekerasan. Kalau di video YouTube itu nggak boleh ada, guys. Jadi tolong dimaklumi ya. Langsung aja aku jelasin kronologinya kepada kalian semua ya. Tragedi Floyd itu terjadi pada hari Senin 25 Mei di wilayah Powderhorn, selatan kota Minneapolis. George Floyd yang berusia 46 tahun baru saja di PHK dari pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Saat itu ia tengah membeli barang di sebuah toko bahan makanan. Menurut pengakuan polisi, saat itu ia tengah menerima laporan bahwa Floyd itu menggunakan pecahan $20 abal-abal atau dolar yang palsu. Floyd pun disatroni polisi dan hendak ditahan. Menurut polisi, saat itu ia menolak penangkapan. Floyd dijatuhkan ke tanah dan lehernya ini dikunci dengan menggunakan lutut oleh Opsir Derek Chauvin. Dua opsir lain, Thomas Lin dan G. Alexander Kwong, membantu menahan Floyd. Sementara polisi lain, yaitu Opsir Tou Tao, itu berdiri dan menghalang-halangi warga di seberang jalan melihat apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Leher Floyd dikunci oleh petugas kepolisian selama 7 menit lamanya. Sangat lama banget, dan dalam waktu itu bisa membuat kita merasakan rasa sakit yang sangat dalam karena kita juga nggak bisa bernapas. Saat itu Floyd ini berulang kali mengucapkan I can't breathe, I can't breathe. Dia memohon untuk dilepaskan karena dia nggak bisa bernapas. Jujur kalau kalian nonton videonya pasti kalian nangis. Orang-orang di sekitar meminta para polisi itu segera melepaskan Floyd. Mereka bahkan mengumpat polisi dan mengecam apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sana. Tapi warga setempat itu nggak bisa melakukan apapun karena mungkin mereka takut melanggar hukum ya. Makanya mereka nggak melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian. Tapi seperti yang aku lihat di videonya, banyak banget warga-warga di sekitar itu menyuruh pihak kepolisian untuk melepaskan Floyd. Tapi si polisinya ini, si officernya ini tetap menekuk lehernya Floyd dengan menggunakan lututnya. Hingga Floyd pun gak bisa bernapas lagi dan terkapar lemah. Sejam kemudian, George Floyd dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan oleh ambulans menuju Hennepin Medical Center. Keesokan harinya, kepolisian Minneapolis mengumumkan bahwa Floyd meninggal karena insiden medis dan mengumumkan bahwa FBI akan turut serta menyelidiki insiden tersebut. Sudah jelas-jelas kita lihat videonya yang menyebabkan Floyd meninggal karena dia, dan sekarang dia mengungkapkan karena insiden medis. Apakah sekarang publik bisa dibohongi? Wali kota Minneapolis yaitu Jacob Trey dan gubernur Minnesota Tim Walz itu menyatakan bahwa insiden tersebut menjijikan dan berjanji akan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Siang harinya demonstrasi pertama terjadi dan keempat polisi yang terlibat dalam penangkapan Floyd dipecat. Namun publik gak ingin mereka hanya dipecat. Mereka juga ingin bahwa keempat polisi tersebut mendapatkan proses hukum. Dan ini harus benar-benar berat hukumannya. Dan tuntutan itu langsung mendapat dukungan oleh wali kota Minneapolis. Sore harinya, yaitu pada tanggal 26 Mei, ratusan orang berkumpul di lokasi kematian George Floyd dan berdemo menuntut keadilan. Kerumunan mulai bergerak ke arah kantor polisi Third Precinct di Minneapolis dan bentrok antara warga dan aparat mulai terjadi. Malam itu, insiden kekerasan dan penggunaan gas air mata oleh polisi dilaporkan. Kamis 28 Mei, situasi MDI Minneapolis terus memburuk setelah mengepung kantor polisi Third Precinct. Akhirnya kantor tersebut diduduki massa dan polisi terpaksa mengevakuasi diri. Scott Robert, aktivis dan direktur kampanye keadilan hukum di Color of Change, mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan bukan hanya memprotes eksekusi publik George Floyd, mereka juga bertarung untuk hidupnya. Demonstrasi ini adalah upaya
kulit berwarna untuk menentang rasisme yang telah mengakar selama berabad-abad dalam kepolisian dan sistem hukum Amerika Serikat, serta melawan supremasi kulit putih yang telah menelan terlalu banyak nyawa kulit hitam. Jadi belakangan ini suasana di Amerika Serikat memang lagi memanas banget, karena sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Pada 23 Februari, seorang warga kulit hitam bernama Ahmaud Arbery itu tewas ditembak secara semena-mena oleh warga kulit putih saat sedang jogging. Pada 13 Maret, Breonna Taylor itu meninggal ditembak polisi yang mendobrak masuk ke dalam apartemennya di Louisville. Jadi hal inilah yang membuat banyak orang di dunia, termasuk para idol K-pop, menyuarakan gerakan Black Lives Matter. Misalnya Mark dari GOT7 itu pada tanggal 31 Mei lalu memposting di Twitter hasil tangkapan layar halaman konfirmasi donasi menunjukkan bahwa ia telah menyumbangkan $7.000 ke dana peringatan resmi George Floyd. Selain Mark, rekan seagensinya yaitu Jay Dicing juga telah menyumbang. Lalu Jay Park dan Crush juga menunjukkan dukungan yang sama dengan menyumbangkan sejumlah uang. Selain mereka, ada Amber dari FX dengan berani menentang Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump atas rasisme yang diterima minoritas di Amerika Serikat. Kalau kalian sering baca berita, kalian pasti tahu bahwa Donald Trump ini emang sering banget menyuarakan hal seperti itu. Contohnya saja di saat film Parasit menang penghargaan, dia dengan lantangnya menyuarakan rasisme terhadap orang-orang Asia. Melalui tweetnya, Amber mengatakan sudah lama muak dengan Trump yang terus mempromosikan rasisme. Kita harus berdiri bersama. Saudari-saudari kita dari komunitas kulit hitam sedang sekarat hanya karena ada dan tidak ada keadilan yang dilayani. Selain Amber, CL X2Anyone juga turut ikut dalam aktivitas tersebut. Pada tanggal 1 Juni, CL menggunakan akun Instagram pribadinya untuk membagikan tautan ke petisi untuk mendukung hak-hak kulit hitam setelah tragedi Floyd. Di instastory-nya, ia mendorong para penggemarnya untuk menandatangani petisi dengan tagar Black Lives Matter dan Justice for George Floyd. Gak hanya para idol doang nih, para penggemarnya yaitu K-pop fans itu turut memberikan support kepada gerakan Black Lives Matter dengan cara tidak terlalu mempromosikan idol dan grup mereka di Twitter. Sehingga jangan heran ya kalau mungkin idol kalian comeback kayak Suga, Baekhyun, NCT 127, Stray Kids, Blackpink dan Lady Gaga. Kenapa mereka nggak trending di Twitter ya, khususnya? Kalau di YouTube aku kurang tahu kenapa mereka nggak trending sana. Apakah emang karena KK? We don't know about that. Tapi kalau di Twitter, yang menyebabkan mereka nggak trending emang para penggemar ini nggak mau membuat mereka trending, karena di sini mereka tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mentrendingkan idol K-pop, karena nantinya kita juga bisa dipandang buruk loh oleh orang lain. Jadi janganlah buat trending di masa-masa sekarang. Ini kita lagi fokus terhadap hal yang lagi kontroversial banget, yaitu tentang Black Lives Matter. Ini merupakan gerakan yang harus dilakukan oleh semua orang di dunia. Kita harus menunjukkan respect kita kepada George Floyd yang telah meninggal karena ketidakadilan. Sehingga daripada membuat trending dunia K-pop, emang itu juga penting, tapi menurut aku yang lebih penting di sini adalah tentang keadilan untuk George Floyd dan keadilan untuk kita semua kaum minoritas. Contoh dari beberapa fandom yang turut dalam kegiatan tersebut, misalnya kayak ARMY. Account BTS Daily Chart menuliskan dan menghimbau kepada para ARMY di seluruh dunia untuk tidak membuat trending hashtag apapun di saat Big Hit mengeluarkan sesuatu untuk menunjukkan respect kepada situasi yang terjadi sekarang. Lalu dari account BTS Sniper yang menuliskan, Yoongi is live. Tapi jika kamu ingin membicarakan hal itu, tolong sensor namanya juga, berhenti trending untuk alasan yang aku tak tahu. Dan kita tahu bahwa sangat mudah untuk trending dengan cara yang tak sengaja. Selain para ARMY, Blink juga melakukan hal demikian. Kita semua tahu bahwa Blackpink dan Lady Gaga itu baru saja membuat proyek kolaborasi dengan Sour Candy. Namun para Blink menghimbau yang lainnya untuk tidak membuat trending hashtag apapun. Misalnya dari akun Blackpink Amerika yang menghimbau kepada para Blink dan fanbase Blackpink untuk berhenti menggunakan tagline, sehingga kita semua bisa menunjukkan hormat kepada George Floyd. Lebih baik menggunakan energi yang kita miliki untuk mendukung keadilan, menandatangani petisi, dan menyebarkan kesadaran. Selain itu, ada juga yang mengajak para Blink lainnya untuk membuat trending hashtag Black Lives Matter ketimbang membuat trending tentang hashtag Blackpink. Ia juga memberikan link untuk donasi dan menandatangani petisi. Selain ARMY dan Blink, ada juga fandom lain yang sangat dewasa banget ya. Ini ada NCTzen. Jadi para NCTzen ini mengingatkan sesama nih untuk tidak membuat trending apapun mengenai NCT, baik itu tentang kemenangan mereka maupun hal lainnya.
Para stay juga demikian nih. Meski dalam lubuk hati yang dalam pengen membuat trending tentang Stray Kids, tapi mereka nggak egois dan saling menyadarkan satu sama lain untuk menghormati Georgie. Selain fandom-fandom yang udah aku sebutkan di atas, aku yakin banyak banget fandom-fandom K-pop lainnya yang turut ikut dalam gerakan ini. Maaf nggak bisa aku sebutin satu persatu karena banyak banget. Ada EXO-L, Moon Baby juga ikut, iGirl7 juga ikut, banyak banget fandom-fandom yang ikut, tapi maaf banget aku nggak bisa sebutin satu persatu ya. Sekarang apakah kalian sudah mulai terbuka pikirannya dan tahu apa yang sedang terjadi di dunia? Udah tahu kan? Jadi jangan heran kalau mungkin idol favorit kita itu nggak trending, karena banyak dari K-pop fans sekarang itu lebih fokus dalam menyuarakan Black Lives Matter ketimbang fokus dalam comeback idol mereka. Terus bagaimana nih dengan kalian? Udah nggak sih kalian ikut dalam menyuarakan Black Lives Matter? Kalau yang belum, yuk ikutan. Ntar aku buat loh. Masa kalian nggak buat? Yuk kita buat bersama-sama dan mendukung gerakan ini. Dan kita trendingkan supaya keadilan bagi seluruh kaum minoritas di dunia dapat mendapatkan haknya dan juga keadilan. I'm Yusuf Kimamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja dan mungkin ada kesalahan informasi yang aku bacakan. I'm so sorry, nanti kalian bisa koreksi ya. See you next time di video berikutnya. Goodbye.